Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersatu dalam doa kepada Tuhan. Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami belajar kembali Tuhan di hari ini bahwa Engkau kaya dengan kasih, kaya dengan kesetiaan, kaya akan pertolongan-Mu kepada kami. Untuk hidup kami pun menjadi kaya, kaya dalam roh kami. Bahwa kami punya Allah, kami punya gembala yang selalu setia, yang selalu memimpin kami, Tuhan. Selalu menghibur kami, memberikan kami kekuatan. Pada pagi hari ini, Tuhan, berbicaralah agar kami semakin kaya akan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tak berkekurangan kuasanya. Landasan firman Tuhan diambil dari Yohanes 10 ayat 10 yang mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Dalam perumpamaan tentang gembala dan domba, Yesus menjelaskan bahwa domba-domba akan berjalan mengikuti gembala mereka karena mereka mengenal suaranya. Sebaliknya, domba-domba akan melarikan diri ketika mendengar suara yang aneh atau suara pencuri karena merasa hidup mereka terancam. Perumpamaan ini dipertegas Yesus kepada murid-muridnya. Dia mengatakan bahwa ia adalah gembala tersebut. Bahwa Tuhan adalah gembala tersebut. Yang akan memimpin semua murid-murid dan semua manusia sebagai domba-dombanya. Dan domba-domba itu akan berbaring dengan nyaman. Menikmati padang rumput yang hijau. Dan gembala setia menjaganya. Itu tertulis dalam Mazmur 23. Yesus mengatakan dengan tegas, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Dengan kata lain, kehadirannya, kedatangannya di dalam kehidupan kita akan mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai hidup yang sesungguhnya dan menjadikan kehidupan suatu perjalanan yang kaya akan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dunia mendefinisikan atau mengajarkan hidup di dalam dunia ini dalam kacamata yang sempit. Dunia hanya sebagai hembusan nafas yang masih berkesinambungan dalam hidup kita. Kemudian jantung masih berdetak, itulah hidup. Dan otak masih beraktivitas. Tapi benarkah hidup yang didefinisikan dunia seperti itu? Yesus menjelaskan arti hidup sesungguhnya. Bahwa hidup tidak sekadar berbicara tentang hembusan nafas atau aktivitas otak yang memberikan dinamika saja. Melainkan kehidupan bergantung sepenuhnya pada otoritas kepemimpinan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita manusia. Dengan demikian, hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang meyakinkan kita akan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Pada waktu saat-saat sesuatu yang terjadi yang membuat kita berduka, kita bisa tersenyum. Kita dapat berpengharapan dalam keputusasaan. Itulah yang diajarkan Tuhan. Kita juga dapat menikmati mujizat dalam kemustahilan yang ada. Serta kita juga dapat memperoleh kemenangan saat kita kehilangan kekuatan. Itulah yang Tuhan ajarkan dalam hidup, dalam bersama Dia. Hari-hari yang membuat kita menyaksikan kebaikan dan kasih setianya yang tidak pernah kesudahan di dalam kehidupan kita. Hidup yang membuat kita kaya akan kesaksian yang Tuhan perbuat kepada kita dan dapat kita ceritakan kepada anak cucu dan orang-orang yang ada di sekitar kita.
Kita mungkin tidak berkelimpahan secara harta jasmani, namun kita tidak berkekurangan dalam harta rohani yang dilimpahkan oleh Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak memiliki kuasa untuk menghindari badai kehidupan, pergumulan hidup, ataupun kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan yang datang kepada kita. Namun, selalu ada tangan Tuhan yang menuntun kita dan pundaknya yang akan menggendong kita ketika kita tak sanggup melangkah lagi. Kekuatan kasih, kekuatan kuasa, dan kesetiaannya adalah harta yang sesungguhnya yang membuat kita hidup dengan hidup bergulir dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan hidup di dalam kita. Mata Tuhan tidak pernah terlelap, telinga Tuhan tidaklah tuli, tangan Tuhan dan kakinya tidak pernah lelah, hatinya tidak pernah kering akan kasih kepada kita. Semua ini adalah jaminan kemenangan bagi kita dalam menjalani pergumulan pertandingan hidup kita di dunia yang sementara ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, aku yakin akan kasih-Mu, akan kuasa-Mu yang membuatmu sudi menolongku di dalam menghadapi segala badai kehidupanku yang besar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berserah dan berdoa ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu. Amin. Sebesar apapun badai kehidupan yang menghadang kita, itu tidak sebesar kuasa Tuhan yang menolong kita. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.